Halo, apa kabar sobat pendidik dimanapun Anda berada? Saya sapa Anda sebagai Sobat Bapau. Selamat berjumpa dengan Bapau, yaitu bincang-bincang ala Pandawa Arta Wirakusuma. Selama beberapa menit ke depan, kita akan membahas masalah isu-isu pendidikan. Semoga Anda sehat walafiat selalu. PAW yang menaungi Bapau ini adalah sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Channel Bapau kami buat untuk berbagi pengetahuan dan membahas isu-isu masalah pendidikan yang sedang hangat banyak dibicarakan orang. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tanda lonceng, dan share tentu saja agar YouTube Bapau tumbuh dan berkembang. Bersama kita hadir seorang pelaku pendidikan, yaitu sekretaris sebuah yayasan pendidikan, Yayasan Al-Musyawarah, yang selama puluhan tahun mengabdi di bidang pendidikan dan sebagai pengelola yayasan. Beliau adalah Dr. Andes Muhammad Abduh. Apa kabar Kang Abduh? Saya panggil Akang saja. Alhamdulillah kabar baik, Kang. Mohon izin saya juga panggil Akang saja. Ya, lebih nyunda lah gitu ya. Baik, pemirsa, kebijakan Gubernur Jawa Barat yaitu Deddy Mulyadi atau Kang Deddy Mulyadi, yaitu menetapkan jumlah maksimal siswa rombongan belajar dalam di tingkat SMA dari 36 menjadi 50 siswa. Berakibat menjeritnya sekolah swasta tertentu karena siswanya habis terserap di sekolah negeri akibat dari kebijakan KDM satu rombelnya 50 untuk SMA. Bagaimana nasib sekolah swasta tersebut? Mari kita diskusi dengan salah satu penyelenggara pendidikan sebagaimana saya sebutkan tadi, yaitu Kang Abduh dari Yayasan Pendidikan Al-Musyawarah yang berdiri sejak tahun 1976 di Bandung Barat. Baik Kang, ada beberapa pertanyaan, kita diskusi secara santai saja. Ya. Iya, Kang. Sejak kapan Kang Abduh mengelola sekolah ini atau yayasan ini, yayasan yang berada yang menjadi tanggung jawab Kang Abduh? Iya, tepatnya bahwa yayasan ini kan berdiri tahun 68, Kang. Oh, yayasan tahun 68. 8, betul. Tetapi kemudian menyelenggarakan pendidikan itu mulai tahun 1976. Baik, ya, baik. Dengan pendidikan di sekolah menengah ya. Ya. Betul, Kang. Ya. Berapa jumlah siswa perjenjang sekarang di SMP dan di SMA? Untuk tingkat SMP atau MTS dalam hal ini ada 420 siswa, Kang. Oh, alhamdulillah banyak ya? Iya banyak, Kang, untuk SMP, MTS. Kemudian tingkat SMA-nya ada 128 murid untuk semua kelas. 128 berarti hanya satu kelas kira-kira rata-rata ya? Betul. 40-an ya? Kan? Kalau yang kelas 11 dan 12 itu 2 rumbel, kan? Oh. 2 rumbel. Yang sekarang ya? Iya, betul, kan. Sekarang kelas 3-nya ada berapa? 1 rumbel? Kelas 3-nya ada 2 rumbel, Kang, yang SMA. Kelas 1-nya maksud saya? Oh, kelas 1-nya hanya 1 rumbel, Kang. Berapa jumlah siswanya itu? Di bawah, betul, Kang. Di bawah jumlah standar. Oh. 36. Hanya 22 siswa. Cuma 22 siswa? Iya, 22 kelas siswa. Kelas 2-nya berapa sekarang? Kelas 2-nya sekarang berjumlah 42, Kang, yang SMA. 42. Kemudian kelas 12-nya ada 64. Ya. Ya. Siswa. Ini menurun karena mungkin ada kebijakan tertentu ya. Ya. Kalau seperti itu, kan. Ya. SMP tadi MTS ya. Betul. Kalau SMA umum ya. SMA umum, Kang. Betul. Ya, SMP-nya MTS tetapi SMA-nya SMA Islam tapi ya. SMA umum. Oh, baik, iya. SMA umum ya. Baik. Jadi ada pengaruh ya Kang ya, pengaruh kebijakan SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru 2025
terhadap jumlah siswa yang Akang pimpin ya sekarang ya. Betul, Kang. Jadi, Bahwa apa namanya PAPS ini program yang dimaksud oleh Bapak Gubernur sangat menguras jumlah siswa, sehingga siswa kita iya, cuma banyak berkurang kan, ya. banyak berkurang. Boleh saya bilang itu apa namanya menjerit ya sekarang ya. Iya, mungkin sebagaimana tema yang akan sampaikan dalam podcast ini menjerit, Ya, tetapi ya, jeritan itu hanya di hati lah kan. ya. Tidak Kita bisa tidak berbuat bisa apa-apa ya. menghindar. Ya. Ya, Tapi dari dari dinamik. satu sisi, ya, dari satu sisi Kang Abdu, Iya, apakah kan? menurut Kang Abdu dengan jumlah siswa ini lebih sedikit ini, yang 22 ini, apakah mutu akan lebih bagus karena mudah mengelolanya atau lebih bermutu nantinya? Sebenarnya seperti apa yang akan sampaikan seperti Hmm, itu. hmm, Tetapi ada sisi lain berkaitan erat dengan alokasi biaya operasional hmm, yang hmm, tidak bisa dihindari, bahwa hmm. bagaimana dengan jumlah siswa yang sedikit bisa membantu dalam biaya operasional yang dialokasikan oleh sekolah. Ya, ya. Sebelum ke situ, Kang. Sebelum ke situ, Kang. Kan Iya, di dalam regulasinya, menurut Permendikbudristek ya, iya nomor kan, 47 tahun 2023 tentang iya kan, pengelolaan pendidikan, iya kan, SMA itu rombelnya bisa 36. maksimal kan, Ya, enggak 36 di tiga, dalam permennya. iya, Tetapi di dalam Juknis 073 tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Beskap, rombel mhm, tersebut bisa berubah mhm. dengan kondisi lapangan tertentu. Jadi bisa 50 sebenarnya Kang, ya. Bisa Iya, 50 ya. iya, Tetapi lihat kondisinya. Nah, mhm. sekarang sebelum itu ya, bisa nggak saya dapat informasi, pemirsa dapat informasi, berapa jumlah SMP dan SMA di daerah Akang? Kalau melihat apa yang tertuang di dalam uh, surat keputusan Kementerian Hmm, Mendikbudristek, hmm. bahwa jumlah siswa itu 36 Iya, iya. Nggak, dan maksud saya 30 tanya dulu dan berapa? 32 Ya, untuk SMP, setingkat SMP. ya, ya. Termasuk bagaimana ketentuan dari yang disampaikan oleh Kepala Badan Standar Kurikulum dan Ya, Asesmen beskap, Pendidikan, beskap. Ha, ha. itu pun merujuk kepada keputusan Menteri nomor Betul, 47 tahun 2003 kan, tidak betul, betul, bertabrakan banyak. betul. Bagaimana kemudian dalam pengecualian yang disampaikan uh, Dalam Juknis itu, dalam keputusan lain hmm. itu karena hal-hal tertentu, boleh siswa Ya, itu ya, banyak, ya, salah satu boleh itu siswa banyak dan ataupun sedikit. hmm. Di antaranya ketika output dari sekolah sebelumnya itu sedikit, maka Hmm. bisa terjadi itu jumlah siswa yang diterima itu sedikit, dan Ya, atau hmm. ketika ketersediaan sekolah yang ada itu sedikit, sedangkan Siswa jumlah banyak, wajib belajar itu lebih banyak, bisa jadi hmm. tidak 50. Betul Ya, apa yang disampaikan oleh Akang, bisa jadi 90. 50 bukan 90. Iya, Maksimal 50 ya. Itu 50 sesuai kan, dengan betul. ya. Jadi Iya, kebijakan KDM itu 50 memang merujuk juga ke dalam surat edaran dari Beskap itu. betul Tapi kan. saya ingin tanya, berapa sih jumlah SMA dan SMP di daerah Akang? SMP dan SMA Hmm, yang berada di khususnya di Kecamatan Lembang, Kang. hmm, Untuk hmm. tingkat SMP itu banyak, Kang, 34 SMP, Kang. Oh, jadi SDM-nya sumbernya banyak ya? Banyak, Kang, Ah, sebetulnya. ya. 34 SMP terdiri dari Hmm, 6 SMP negeri, hmm. kemudian 17 SMP swasta, dan Hmm. 11 MTS swasta. Baik, baik. Banyak ada Banyak ya? 34. Jadi sumber-sumber untuk anak SMA itu banyak ya? Banyak sebetulnya, Kang. Baik. Kemudian untuk SMA-nya ada berapa SMA-nya? SMA-nya semuanya ada 20, Kang. Terdiri dari Hmm, SMA negeri, itu hmm, ada 2,
kemudian SMK negeri juga ada 2, Kang, Hmm, hmm, kemudian 7 SMK swasta, hmm, dan 9 SMA swasta. hmm. Yang isinya sama seperti kami. Ya, ya. Jadi menurut Kang Abdul, kebijakan 50 itu agak kurang tepat karena jumlah jumlah siswanya banyak, jumlah SMA-nya juga banyak ya. Banyak, betul, Kang. Jadi artinya uh, uh, tidak berbanding lurus ya, karena Iya, 34 SMP dengan berbanding 20-an SMA dan setingkat ya. SMK. Apakah tadi Kang Abdul kan cuma 22 siswa. Apakah sekolah swasta lain juga demikian? Sama halnya demikian, Kang. Pada Jadi, umumnya bahwa jumlah hmm, siswa di Kecamatan Lembang ini hmm, tajam. Malah ada hmm, beberapa SMA, kalau pernah saya melihat di medsos, itu hmm. SMA Mekarwangi itu hanya 4 siswa baru itu. SMA Mekarwangi swasta ada ya, Iya, iya, hanya ada 4 SMA siswa. swasta Mekarwangi. Hmm, Itu sempat viral, Kang, di di medsos medsos. tentang Ya. keluhan, jeritan Hmm, bagaimana kondisi siswa baru pada tahun hmm, aja yang baru ya. sekarang, gitu, Kang. Iya, saya harusnya mewawancarai juga berdiskusi juga dengan kepala sekolah SMA Mekarwangi itu atau yayasannya ya, karena itu Iya, lebih lebih menjerit daripada sekolahnya Kang Abduh ya, iya, betul, Kang. Betul. Kami karena sudah terbiasa, Kang, berkaitan dengan menyikapi dinamika regulasi. ya ya, Diawali tahun 80, Akang masih ingat mungkin, hmm, ketika hmm, digulirkannya oleh pemerintah SMP hmm. terbuka Ya yang ya, dilaksanakan siang hari, termasuk SMA, dan berlangsung sampai sekarang. Belum tuntas permasalahan ini, sekarang hadir regulasi tentang keputusan gubernur hmm, uh, berkaitan erat dengan pencegahan anak putus sekolah, hmm, yang hmm, bermaksud baik, hmm. bermaksud baik. Baik, Tetapi bagaimana kami ingin menyampaikan sebuah informasi yang nyata, Kang, di hmm, kecamatan kami, hmm, berkaitan erat dengan tersedotnya calon siswa yang masuk lembaga swasta. Perlu hmm, diketahui bahwa hmm, di kota kecamatan Lembang ini, komunitas masyarakat yang memasukkan putra-putrinya ke hmm. sekolah negeri itu adalah kelompok masyarakat menengah ke atas. Ya ya, Sedangkan kelompok masyarakat yang menengah ke bawah itu, kan, memasuki sekolah sekolah swasta. swasta. Hmm, Jadi ketika bagaimana uh, keputusan dari gubernur ini dimaksud adalah dalam rangka diantaranya pemerataan murid, berarti hal itu sangat tidak bijaksana. ya, Berkaitan erat dengan putus sekolah, bahwa selama ini lembaga swasta di Lembang hmm, begitu concern kepada hmm, kelompok masyarakat menengah ke bawah, hmm. yang sekarang kelompok menengah ke bawah Ke bawah itu. dari masyarakat Hmm, ini, kan, memasuki sekolah negeri. hmm, Ini hmm. barangkali hitungan-hitungan yang realistis. Berbeda Ya, dengan di perkotaan. Kalau hmm. sekolah swasta di perkotaan itu kan menengah ke atas. Dan sekolah negeri itu, Boleh, 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 boleh saya tanya, Kang. iya, Berapa siap. SPP untuk anak SMA di sekolah Kang Abdul? SPP per bulan 150.000, Kang. 150.000. Nah, Ya, cukup kemudian murah ada ya. yang 100, ya, ada yang 100.000, Kang. Oh, minimal berapa itu? Minimal ada yang gratis, Kang. Oh, ada juga yang gratis. Ya, ada yang gratis. Ya, jadi ada juga siswa yang tidak membayar disubsidi dari yayasan, begitu? Iya, disubsidi dari yayasan. Atau ada Maksimal, subsidi juga ya. dari para adnia, kan. Karena diantaranya Oh, ada orang tua yang adnia yang mensubsidi siswa ya. yang tidak. Ya, ya artinya subsidi itu juga kalau dijadikan alasan bahwa masuk sekolah negeri itu karena murah, sekolah Iya, Kang Abdul juga lebih sama saja ya, karena ada juga yang gratis. betul. Lebih Betul. murah, tetapi kualitas tetap kami pertahankan. Baik, baik, baik. Kang Abdul,
ke hal lain ini. Ya, jadi sekolah Kang Abdul ini menjerit dengan kebijakan kebijakan KDM yang Benar. menentukan sekolah rombel 50 belajar, 50 siswa rombelnya, dan itu menyedot siswa-siswa di sekolah swasta, ya. Dan ada juga yang lebih parah lagi di satu sekolah di Mekarwangi, yaitu SMA Mekarwangi, ya. Tetapi satu hal yang penting di sini adalah perlu dicatat barangkali karena mungkin kebijakan itu didasarkan atas murahnya biaya masuk sekolah, tetapi di Yayasan Al Musyawarah ini lebih murah juga, bahkan ada yang gratis, ya. Iya kan? Ya, baik. Kang Abdul, ini masalah lain ini. Bagaimana pendapat Kang Abdul tentang kebijakan masuk sekolah jam 6.30 atau jam setengah 7? Semakin kuat pendirian kami. Apa? Dan Kenapa? artinya bahwa masuk sekolah jam 6.30 ini tidak jadi masalah. Ketika surat keputusan yang disampaikan oleh gubernur berkaitan erat dengan hal tersebut, kami tidak keberatan karena memang selama ini jam 6 pagi anak-anak sudah ada di sekolah kami. Oh, di sekolah Kang Abdul jam 6 pagi sudah ada. Sudah ada, Nah, Kang. tapi ada Artinya bahwa, pendapat, Kang. ya, Ada pendapat katanya itu akan merusak otak anak. salah. Hah? Salah. Islam mengajarkan tidak sedemikian. Ya, Ya. ya, Bangun pagi lebih awal, subuh itu kan terlebih diawali dengan sholat sunat 2 rakaat, ya. kan Sebelum lebih subuh. baik daripada dunia dan isinya. Maka anak-anak kami sudah terbiasa. Ya, Mereka telah artinya, membaca Al-Quran mulai jam 6.40, kan. ya, ya. Artinya bagi orang-orang Islam khususnya, ya, dan juga teman-teman saudara-saudara kita di luar Islam, itu bangun subuh itu sudah menjadi sesuatu kewajiban, ya. Betul, kan? Ya, jadi kalau orang Islam itu harus sholat subuh jam 5 kurang seperempat umpamanya, atau jam 5 Iya. kurang 20 bergantung ke daerahnya, masuk setengah 7 itu bukan hal yang masalah, ya. Tidak ada masalah. Pak, bagi guru gimana, Kang? Bagi guru karena sudah terbiasa, Kang. Oke. Jadi Jadi, karena sudah nggak ada masalah. jadi Kang Abdul ini mendukung, ya, kebijakan itu, ya. Ya, Sangat, bagus itu, ya. sangat mendukung, Kang. Bagus Baik. itu, Kang. Baik, Kang Karena itu Abdul. syar'i, Kang. Nah, apa harapan Kang Abdul ke depan nih agar sekolah Kang Abdul ini dapat menerima siswa lebih banyak? Ya, apakah kebijakan itu minta diperbaiki atau gimana? Harapan kami Hmm. bahwa untuk ke depan, bagi lembaga kami khususnya tidak meminta yang lebih. Karena kami pun sangat tahu diri tentang ketersediaan ruangan yang ada. Ya. Kalaulah terbiasa karena memang kemampuan kami hanya 2 rombel, maka tahun depan pun berkeinginan kembali normal, kembali 2 rombongan Ya. 2 belajar. rombel, ya. Betul. Oleh karenanya, kalaulah apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur ini menjadi sebuah kegaduhan di tengah-tengah masyarakat penyelenggara pendidikan, barangkali kalau boleh mengusulkan, Kang, ini untuk ditinjau ulang dan dipertimbangkan kembali. Ya. Dalam arti bukan kami tidak menyetujui, tetapi silakan dilakukan semacam penelitian di lapangan dulu sebelum kebijakan itu diturunkan. Bagaimana terimbasnya secara langsung lembaga penyelenggara pendidikan swasta. Dan apa yang terjadi sekarang ini adalah sebuah kenyataan yang terjadi disebabkan oleh dinamika regulasi dari Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat. Baik, Kang. Itu harapan dari Kang Abdul, ya, sebagai penyelenggara pendidikan. Sobat Papau, demikianlah bincang-bincang kita hari ini bersama dengan Dr. Andes Muhammad Abdu dari Yayasan Al Musyawarah. Pak Abdu, kami patut berterima kasih kepada Pak Abdu yang berkenan hadir dalam acara Bapau, bincang-bincang ala Pandawa Arta Wirakusma. Sobat Bapau, apabila Anda perlu konsultan pendidikan, kami dari PAW Pandawa Arta Wirakusuma
bisa membantu dengan senang hati dengan tenaga-tenaga ahli di bidangnya. Silakan Anda menghubungi kami. Kami akan kembali lagi dalam acara yang sama dengan Bapau, bahas masalah isu-isu pendidikan. Sekali lagi, menghimbau Anda subscribe, like, dan tekan tanda lonceng serta share YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sobat Bapau.